Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan membuka presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai kerja, pekerjaan, dan organisasi. Nah, perkenalkan, nama saya M. Sarif serta rekan saya Siti Fatimah dan Mirnawati serta Asninar dan Sri Nur Amalia. Simak baik-baik materi yang akan kami sampaikan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai tenaga kerja. Nah, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan yang meliputi kesepakatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan hubungannya. Nah, masalah ketenagakerjaan itu sendiri terus-menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa, termasuk pembangunan di sektor ketenagakerjaan itu sendiri. Tujuan tenaga kerja itu sendiri ada 4. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal. Yang kedua, menciptakan pemerataan kesepakatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional. Nah, yang ketiga, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Nah, yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Nah, itulah materi yang sempat saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Amalia, NIM 190303126. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, di mana saja yaitu Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja atau manpower sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS atau Badan Pusat Statistik sebagai tenaga kerja atau employer, yaitu yang pertama, tenaga kerja penuh atau full employer adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja lebih besar dari 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. Nah, yang kedua, tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran atau underemployed adalah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja. Atau employed adalah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 1 jam per minggu. Nah, pada dasarnya ada 2 cara yang dapat ditempuh untuk memperluas kesempatan kerja. Yang pertama, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, NIM 190303117. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tipe sektor formal, tipe informal, dan tipe subsistensi. Yang pertama yaitu sektor formal. Nah, di mana membagi pasar tenaga kerja menjadi 3 bagian yaitu sektor formal perkotaan, sektor informal pedesaan, dan pasar kerja pedesaan. Baik pria maupun wanita, pada pasar ini terdapat sektor pemerintah dan perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, pabrik, dan perdagangan. Jenis pasar berikutnya yaitu sektor informal perkotaan yang di dalamnya terdapat perusahaan yang lebih kecil. Terkadang tepi jalan merupakan tempat menjual atau toko dan tempat produksi berbagai jenis barang dan jasa. Mereka kadangkala mereka harus berkompetisi dengan perusahaan yang lebih besar dan terkadang mereka harus eksis pada pemerintah yang tidak menguntungkan bagi sektor formal.
Terus tipe subsistensi, di mana di sektor subsistensi ini sebagian dari tenaga kerja produksi batasnya adalah sangat minimal atau dianggap nol dan ada kalanya negatif. Tidak serendah produksi, tingkat upah mereka masih mendapatkan tingkat upah yang memungkinkan untuk mempertahankan hidup keluarganya. Tingkat upah yang demikian lazim disebut tingkat subsistensi atau cukup hidup. Sementara itu di sektor modern mempunyai tingkat upah yang modern, mempunyai tingkat upah yang lebih tinggi dari sektor subsistensi. Baik, mungkin hanya itu yang saya sempat paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu migrasi tenaga kerja Indonesia. Ada dua motif yang mendasari perpindahan tenaga kerja antar negara atau migrasi internasional, yaitu motif yang pertama, mereka bekerja ke luar negeri dengan tujuan untuk menjual tenaga, keterampilan, dan kepandaian mereka. Biasanya, arus utama aliran tenaga kerja motif ini berasal dari negara-negara berkembang, atau dari negara miskin ke negara kaya, atau dari negara surplus tenaga kerja ke kekurangan tenaga kerja. Nah, motif yang kedua, mereka bekerja ke luar negeri sehubungan dengan penjualan teknologi. Arus utama dari motif kedua ini umumnya adalah dari negara maju dan negara berkembang. Nah, tenaga kerja migran atau yang bekerja di luar negeri itu merupakan pahlawan devisa. Mereka itu memperoleh nafkah yang halal dan menghidupi anak sekeluarganya di tanah air. Pada tahun 2012, tenaga kerja migran menyumbang miliar dolar ke pundi-pundi devisa negara. Mungkin itu materi dari saya kembalikan dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnindar, NIM 19030311. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya terkait tentang pemerintah telah memprogramkan dan mengalokasikan anggaran sekitar 2,48 triliun dalam Perpres nomor 5 tahun 2010 tentang RPJM tahun 2010 sampai 2014 untuk kegiatan yang pertama, koordinasi pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah. Kemudian yang kedua, peningkatan dan perlindungan serta bantuan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, bantuan dan jaminan sosial pekerja migran Indonesia bermasalah. Kemudian yang keempat, layanan kesehatan pekerja migran Indonesia bermasalah. Yang kelima, kesiapsiagaan Satgas daerah. Yang keenam, terkait tentang pelayanan dokumen kependudukan bagi pekerja migran Indonesia bermasalah. Yang ketujuh, pengamanan pekerja migran Indonesia bermasalah dan pengembangan Polmas daerah perbatasan. Kemudian yang terakhir, verifikasi keimigrasian pekerja migran Indonesia bermasalah. Baik, itulah materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.